Ih, ini kardigan kakaknya bagus. Kayaknya aku belum punya deh yang fitnya loose kayak gini. Dijual di mana ya? Bagus, kakaknya beli di mana ya? Di Shopee ada nggak ya? Shopee. Pernah nggak sih kalian beli outfit buat satu occasion doang? Atau kalian beli baju yang sebenarnya modelnya tuh sama aja, tapi kalian repurchase lagi dengan alasan aku belum punya warna yang ini? Bukan cuma kalian kok, aku juga ngerasa kayak gitu. Tapi coba kita pikir lagi. We wear it once, then what? Dan kalau kalian mulai merasa relate dengan apa yang aku bicarain sekarang, aku akan ngajak kalian buat membicarakan satu hal yang sebenarnya tuh kelihatan kecil dan sepele, tapi dampaknya tuh bisa besar banget. Let's talk about fast fashion with me, Baby Saskia Sarah Diva dengan NIM 21070123 1300096 dari kelas A mata kuliah Tata Tulis Komunikasi Ilmiah. Di zaman sekarang yang udah serba modern, pasti kalian pernah dengar istilah fast fashion. Fast fashion adalah cara brand fashion memproduksi dan menjual pakaian dengan cepat mengikuti tren baru. Setiap minggu ada aja koleksi yang baru yang kita lihat bagus dan kita belum punya, langsung kita beli cuma dipakai sekali terus tumpuk di lemari. Tapi kalian pernah wondering gak sih kenapa kita terus mengonsumsi fast fashion dan susah gitu untuk berhentinya? Karena ternyata itu bukan cuma sekadar kita hobi belanja atau boros. Ada sistem fast fashion yang memang didesain supaya kita terus membeli. Brand fast fashion itu sengaja memproduksi dalam jumlah besar, dengan harga murah, dan dalam waktu yang sangat cepat. Tujuannya satu, supaya kita merasa kalau kita nggak beli sekarang, kita akan merasa ketinggalan. Kalau kalian notice, trend fast fashion sering dibuat seolah-olah cepat lewat, jadi kita nggak dikasih waktu untuk berpikir panjang dalam membeli sesuatu. Karena itu, kita hidup di kondisi di mana pilihan kita untuk membeli baju sebenarnya nggak sepenuhnya bebas. Apalagi di era media sosial sekarang, yang semuanya serba transparan, kita nggak cuma melihat apa yang kita punya, tapi juga apa yang orang lain punya. Kita mulai membandingkan, baju ini di dia bagus, di aku gimana ya? Oh, dia punya baju ini, aku kayak butuh juga deh, harus punya juga. Dan tanpa sadar, standar kita juga ikut berubah. Yang dulu cukup, sekarang terasa kurang. Kita ngerasa harus punya yang sama supaya kita bisa fit in. Tapi jujur, rasa senang saat beli baju itu beneran ada kok. Tapi sayangnya ya rasa senangnya cuma sementara. Beberapa hari kemudian rasa senangnya hilang dan kita mulai mencari rasa senang itu lagi dengan cara yang sama, membeli. Jadi tanpa sadar, kita bukan cuma membeli pakaian, kita juga membeli emosi. Dan kita terjebak dalam lingkaran atau siklus konsumsi yang gak ada habisnya. Beli, pakai sekali dua kali, bosen, terus beli lagi. Padahal kalian tahu nggak, dunia fashion itu menyumbang 92 juta ton sampah setiap tahunnya yang setara dengan 4% total sampah di seluruh dunia. Dan walau limbah tekstil hampir semuanya bisa didaur ulang, 75% baju bekas pakai tetap berakhir di tempat sampah. Bayangin, baju yang kita pakai cuma sekali bisa jadi sampah yang bertahan bertahun-tahun.
Gak cuma itu, dari proses produksinya aja juga udah concerning. Pembuatan pakaian itu butuh banyak air loh. Bahkan untuk membuat satu kaos katun aja dibutuhkan sekitar 2.700 liter air. Satu kaos aja 2.700 liter air itu cukup loh untuk memenuhi kebutuhan minum satu orang selama 3 tahun. Coba hitung, ada berapa pakaian di lemari kamu? Belum lagi limbah kimia dari pewarna tekstil yang mencemari air. Karena faktanya, limbah air dari industri fashion itu mencapai 79 miliar liter setiap tahunnya. Oh, belum lagi emisi karbon dari proses produksinya yang menyumbang sekitar 8-10% dari total emisi karbon global. Air yang tercemar itu bisa masuk ke sumber mata air yang kita gunakan sehari-hari untuk mandi, mencuci, bahkan sumber air minum di beberapa daerah. Akibatnya, kualitas air bisa menurun, kesehatan manusia bisa memburuk, dan ekosistem seperti ikan dan tumbuhan air juga rusak. Sedangkan emisi karbon tadi juga berpengaruh ke perubahan iklim yang efeknya sekarang udah mulai kita rasakan. Pernah suka ngeluh kan, cuaca makin gak menentu, makin panas, dan bencana seperti banjir atau kekeringan jadi lebih sering terjadi. And if the impact to the nature doesn't wake you enough, baju yang kita pakai itu juga dibuat oleh manusia. Penelitian menunjukkan di banyak perusahaan produksi fast fashion masih ada pola pelanggaran hak pekerja yang terus terjadi. Tekanan produksi yang tinggi seringkali bikin pekerja harus lembur, kadang tanpa bayaran yang layak, atau bahkan tanpa pilihan untuk menolak. Apalagi kebanyakan perusahaan fashion ada di negara berkembang karena biayanya lebih murah, di mana negara berkembang ini perlindungan terhadap pekerja itu belum selalu kuat atau merata. Dan ironisnya, semua itu berawal dari keputusan kecil seperti membeli satu baju yang sebenarnya kita nggak butuhkan. Jadi sebenarnya kebiasaan beli baju yang belum tentu kita butuhin itu bukan cuma soal boros atau uang kita habis atau lemari kita jadi penuh, tapi ada dampak yang jauh lebih besar dari itu. Terus gimana? Masa kita nggak boleh beli baju baru sama sekali? Ya enggak lah, tetap boleh kok beli baju baru, tapi sebaiknya sebelum kita membeli kita bisa mulai jadi lebih sadar. Mungkin sebelum membeli kita bisa tanya ke diri sendiri, aku beneran butuh ini atau cuma pengen? Dan ada beberapa tips yang bisa langsung kita implementasikan saat kita membeli baju baru. Yang pertama, coba kasih jeda sebelum beli. Nggak harus langsung beli di detik itu juga kan? Tunggu 1-2 hari mungkin. Kalau masih kepikiran, baru dipertimbangkan lagi. Karena seringnya yang kita rasain pas pengen beli baju baru itu cuma pengen sesaat. Yang kedua, coba pakai ulang baju yang sama untuk occasion yang berbeda. Coba di mix and match biar nggak bosenin. Karena jujur aja, orang lain juga nggak senotis itu juga kok. Yang ketiga, coba kalau lagi harus beli baju baru, challenge diri sendiri. Satu masuk, satu keluar. Jadi kalau kita beli baju baru yang masuk ke lemari kita, harus ada satu baju lainnya yang keluar dari lemari. Bisa dengan disumbangkan atau dijual. And last but not least, kalau memungkinkan kita bisa mulai memilih kualitas daripada kuantitas. Baju boleh sedikit, tapi benar-benar nyaman, bisa dipakai di banyak acara, dan tahan lama. Cara-cara itu gampang, tapi lumayan membantu biar baju kita nggak berakhir gitu aja di lemari atau bahkan di tempat pembuangan sampah atau limbah. Perubahan besar nggak harus dimulai dari langkah besar, tapi dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Karena pada akhirnya, we wear it once, then what?